Oh boleh, boleh. Silakan. Mau ditutup aja boleh. Sini, sini, sini. Gimana Mbak Maura? Gua cerita kan ini ke pas pembelian nikah. Oh iya. Sebelumnya Mbak Maura kesini sudah izin guru kelas? Sudah izin? Oh iya. Ini kan masih pagi ya, jam 8 sudah mulai kegiatan tadi. Tadi apa acaranya? Pagi ngapain? Doa di halaman. Baca doa di halaman, terus masuk kelas ngaji. Tadi terlambat nggak? Nggak terlambat. Oke. Apa yang pengen Mbak Maura mau cerita apa? Nikah tentang dibully. Soal pembulian, dibully sama teman-temannya. Oke. Mbak Maura yang sebelumnya kita awali ya. Sebelum nanti Mbak Maura pengen cerita sama saya, tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatannya diberikan kelancaran, kemudahan dalam pelaksanaan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Nanti dalam pelaksanaannya ini Mbak Maura mau cerita gitu ya. Oke, dibuat santai aja. Nanti merasa tegang, apa yang ingin diceritakan ya ceritakan. Insya Allah nanti saya mendengarkan, gitu ya. Minggu pas awal itu dibully di kelas 9 kok. Iya. Gara-gara keluar nomor duduk sendiri kok. Oh, duduk sendiri ya. Untuk mau tanya aja nih, pas baris ini kok Rahma ke nyindir kula. Menyindir. Nyindir. Tunggu lah, mau tanya barisan kok baris sendiri di belakang. Jadi si Rahma ini kok nyindir. Omongnya kali Nisa. Padahal Rahma itu nyindir kula. Nisa ngomong orang anu barisane. Kula lak kerasa tuh kan. Baris Rahma. Padahal Lisa ada barisannya. Lisa tuh enak barisannya. Lisa ada barisannya, tapi si Rahma bilang, "Nis kok orang ada barisannya?" Itu padahal kami yang sendiri di situ. Oh, iya. Terus? Apa? Berapa hari ini kok sebelum kejadian ini kok Cici ini kok kayak apa? Nyuruh pulang pindah ke kelas awalnya. Cici itu siapa? Kinanti. Kinanti bilang seperti itu, suruh pindah ke kelas Suruh pindah ke kelas 9A. Lantaran kenapa? Kinanti kenapa kok nyuruh pindah kelas? Kan ke awalnya nama meja kelas ini kok pulang buatan kertas nyanyi ku meja guru untuk pulang pendat. Yuk baru si usahaan ini kok bilang orang ini nama meja guru untuk yang pindah dibawa ke 9A mejanya. Nah terus kalau berdiri tetap apa Kinanti itu bilang pindah ke 9A aja, nggak usah di sini. Itu menurut Mbak Maura, ketika Kinanti nyuruh pindah itu untuk kebaikannya Maura, apa memang nggak seneng sama Maura? Kalau sih nggak seneng kan? Nggak seneng. Ngomong-ngomong kayak gitu. Ngomong-ngomong ke Maura, ngomong ke apa nih? Ngomong tapi nawati kuliah di hari seminggu, hari beribun mentar kemalasan. Kaya ora seneng karo Maura. Tapi sebelumnya yang Mbak Maura kejadian seperti ini itu jane wis udah lama atau baru kelas 9 ini? Dari kelas 8 semester 2. Kelas 8 semester 2. Tapi sebelumnya kelas 7 sampai kelas 8 semester 1 itu Mbak Maura masih baik-baik. Masih baik-baik sama temennya. Oke, berarti ini kalau bisa dikasih permasalahannya Mbak Maura itu lantaran mulai tidak ditemani gitu ya, tidak ditemani sama teman-temannya mulai dari kelas 8 semester 2. Mbak Maura kelas 8-nya di kelas 8 apa? 8A. 8A itu ya barengannya sama Kinanti, sama Rahma, sama Cici itu enggak? Enggak. Ini kelas 8B. Tadinya kelas 8B itu. Terus ketika sekarang di kelas 9B itu bareng sama teman-teman yang beda.
Nek dulu permasalahannya apa Mbak Maura? Nek dari Mbak Maura amati sebetulnya kenapa toh? Kenapa kok iso Mbak Maura tidak masalah cinta tadi. masalah cinta? Masalah cinta. Kuliah. 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 Kuliah kenapa? Kok maksudnya cintanya yang gimana? Ini kon napa kuliah ke selingkuh modern lho ta, Juk. Kuliah selingkuh. Nah, Juk sik napa? Cowoknya. Nggih, ini kita akan kali pulang nih. Ra ndak ngerti apa selingkuhane njaluk ke sapa. Nah, kula ke ajeng mboten omong ngoten lho ta, ajeng niku njaluk ke meni rasa omong karo moncu. Nah, kula ke tok Nama-nama panggilan ya. Moncu, dan sapa wae? dari yuk. Dayu. Kok panggilan-panggilan gitu. Nggih. Muni rasa omong. Nah, harus ini sih moncu niku kan maksa mawon ta, Juk. Moncu itu siapa? Alvan kok. Alfa kelas. Sekarang udah SMK. Udah SMK. Oh iya, kakak kelas dulu. Ah, siapa ini yang selingkuh ini? Dalio. Namanya Ulia ini selingkuh sama Orang Ratisari. orang Atisari, tapi si Alfa nanyanya sama Maura, Iya. kelas 8 waktu itu ya. Pas kelas 8. Ah, Aku kan dipaksa terus aku ditahan. Mungkin bilang bahwa bilang. seminggu kali dipunduk kali kayak ya Ya tadi nggak baik hubungannya putus urusan si Aulia. Si putus terus baru misalnya kalau bareng suami. sak kelas dia misalnya kalau Sak kelas nesoni orang apa? misalnya tadi kan Sak kelas, nek dikatakan satu kelas cewek-cewek cewek-cewek semua. nggih Semua itu semua ngono. nggih enak sih boten tengah kali apa kiwin kok Yang belakang, yang duduk belakang itu. Karena dia juga nggak punya temen mau. boten itu sih Dia cuma temennya berduaan juga ya. Apa ya satu kelas yang temenan. satu kelas temenan Cuman ketika yang Mbak Maura sing itu ya. nggih Nah, terus setelah itu kelas 8 kan itu. Kelas 8 merasa dijauhi teman-temannya, terus kelas 9, masuk kelas 9. Kenapa dulu kelas 8 kok nggak diselesaikan? Maksudnya nggak terselesaikan masalahnya itu? boten itu sih Mbak Maura waktu itu ketika disengiti sama teman-teman kelas, Mbak Maura mencoba untuk menjelaskan nggak? boten kok untuk menang boten tetap di kelas Kenapa kok nggak? Maksudnya kenapa nggak coba untuk mengklarifikasi atau menjelaskan sama Aulia? kok boten wanita Nggak beraninya itu kenapa? bener kok boten berani Karena nggak berani gitu ya. Nggak berani terus membiarkan masalah itu berlarut. nggih Dinengkit, didiamkan sampai di kelas 9. Nah, terus di kelas 9 kan sudah beda tuh anak-anaknya. nggih Nah, kok masih berlanjut seperti itu? terus misalnya kula Nesunya itu kenapa nggak sing kelas 9 itu? Apa gara-gara yang masih yang dulu itu? kata nggih tapi makanya tetap awalnya kok Vina Vina kok Erwina. kula pas kayak teng kelas niku kan kula balas chat sing napa sing ibuke Iya. padahal pas niku bisa pelajaran jadi kula kayak mainan HP yang teman balas chat niku jadi Vina kayak nyindir omongan kalih apa Amanda niku napa nulis niku ta aja ping HP ini kan bayo wis ngoten kan kula kan madem berita kok nganu apa api nih kayak nulis pakai nyindir nyam ta ya kula ngerasa tadi ada HP ini kula simpen ta ibarat final langsung ini kalian langsung singgah hakim gitu Jadi merasa Mbak Maura juga merasa disindir. nggih Merasa disindir tapi kok nggak? Maksudnya yang saya tanyakan itu kenapa nggak ada keberanian untuk mengklarifikasi Mbak? mungkin sok wah kayak sedang ini kalau tak kayak goyang sini Tapi pernah mencoba mengklarifikasi. pun Kapan? Waktu apa itu? Permasalahan apa waktu itu? Sing mencoba yuk njelaske, asline ora kok ngono lho. Asline kok ngene lho, gitu. Pernah belum? pernah pas itu kelas 8 itu Pas kelas 8 pas masalah apa itu? enggak
kuliah niku berantem kali sinten adik niku. Oh Nah, iya. kula pun jelas gini kok tapi sik kuliah ki mboten percaya mboten malah musuh-musuh niku. Musuh-musuh nih karo marah-marahnya sama Maura. Nggih. Jadi cara nek dinganu ketika Maura pernah dulu mengklarifikasi, tapi ketika diklarifikasi malah jadi ini nggak baik gitu. Nggih. Makanya ya males aja. nek klarifikasi males mending nggak usah diklarifikasi. Nggih. Gitu ya. Tapi nek nggak diklarifikasi gitu, ketika ya, kamu punya masalah seperti itu enak nggak tau Mbak Maura? Mboten pernah. Iya. Maksudnya nggak enaknya itu kenapa? Maksudnya ketika didiemin aja, menurutnya Mbak Maura kan enak ya. Tak diemin aja lah masalah, nggak tak klarifikasi, biarin aja berjalan. Tapi yang dirasain Mbak Maura itu ketika nggak diklarifikasi kan nggak enak toh. Nggih, terus kok pripun ki kok ana sing ganjel ngoten ta. Iya. Maksudnya di kelas pun nyaman nggak Mbak Maura? Mboten nyaman tapi pripun ki wong aja dijelaske sak mboten. Namun ngrungokake nang pripun ngoten. Tapi kan Mbak Maura nggak pernah mencoba untuk klarifikasi toh. Klarifikasinya itu maksudnya jelaskan, nggak seperti itu loh kejadiannya. Coba misalnya ketika Mbak Maura kayak jadi siapa tadi? Ulia yang yuk marah-marah itu. Kira-kira kenapa? Kok nggak mau menerima klarifikasinya Maura? Sebabnya kenapa kira-kira? Mereka kadang takut ngapusi nang pripun ki. Berarti sama wah paling Maura ngapusi gitu. Nggih. Padahal kula pas niku sampun napa meruhake cete niku. Tapi si ulah kan mboten ngantel. Nggak percaya memang orang ngomong kayak gitu. Tadi wis mencoba gitu ya. Oke. Yuk ke bawah sampai sini, sampai di kelas 9 ini. Yang paling sakit ketika sampai nangis itu kenapa Mbak? Enggak pas niku napa? Baris niku. Itu kan nggak cuma waktu pas baris kan, itu sebelumnya kan. Nggih. Aku pas baris niku sampun mboten kuat. Nggih. Wong napa dibuli mawon dibuli mboten tapi nangis. Nah dibulinya itu sing paling Mbak Maura paling apa ya? Paling rasake, paling nggak enak, terus kok iso sampai seperti itu, tapi yang apa itu? Pas kula ajeng nderek napa? Jajan kota. Mau jajan? Nggih kali. Sing Amanda, Ardisa, Nisa, kali Iin. Nah, niku kula kan disuruh usaha. Dika suruh beliin apa es doger. Sik Nisa ki saya tak kembali nang kene. Nah, ya kula kayak napa teng kantor ngembaliin uang ini kata aku mboten enten. Ya pas kula balik teng mriku men wis mboten enten kula ditinggal. Padahal Maura udah bilang tungguin ya. Oke, nah dari situ kan bisa maksudnya beberapa yang karena memang teman-temannya yang menurut Mbak Maura. Tapi sebelum ke situ, ketika Mbak Maura tidak berani mengungkapkan sesuatu, menjelaskan, menerangkan ke teman-teman, tak runtut dulu dari awal ya. Tak runtut dulu dari awal ketika tadi mencoba menjelaskan kok nggak bisa, maksudnya teman-temannya tidak bisa menerima apa yang Mbak Maura jelaskan gitu. Tapi saya tak tanya dulu dari keluarga Mbak Maura. Mbak Maura, bapak ibu masih ada? Masih. Bapak ibu masih ada, tapi sekarang Mbak Maura tinggal sama Mbah. Sama Mbah. Tinggal sama Mbah mulai kapan? Kenaikan kelas 6. Kenaikan kelas 6. Sebelumnya Cek bapak. di bapak rumahnya mana? Kruisan. Kruisan di bapak, sekolahnya di Kruisan. SD sekolah di Kruisan. Di Kruisan. Terus setelah itu Pindah Cimbayung. Ibu diusir kali ibu tiri. Diusir sama ibu. Oh minta maaf bapaknya udah pisah sama ibu. Udah pisah sama ibu. Pisah umur berapa? Mbak Maura kelas berapa pisah? Kelas 5. Kelas 5. Kejadiannya tahu apa? Maksudnya kenapa kok pisah gitu? Karena bapak itu lagi sok main tangan kau. Bapaknya sok main tangan sama ibu.
sama Mbak Maura juga. Nek dong pas marah gitu, apa ya kan gitu. Kondisinya apa ketika waktu pas apa kejadian sok main tangan, sok apa masih inget sampai sekarang? Masih. Mulai main tangan itu mulai kecil Mbak Maura. Iya. Ya, Ustaz ikut ngerasain. Ikut. Mbak Maura itu anak keberapa? Kalau dari bapaknya anak kedua, kalau dari ibu anak ke satu. Kalau bapak anak kedua, Iya. kalau sama ibu. Anak ke satu. Oh, dulu bapak sebelum nikah sama ibu sudah punya putra. Bukan Oh, sama emak punya emas sama mbak? Mas Emas. Anak emasnya sekarang di mana? di Jogja. Oh, di Jogja. Kerja. Udah nikah? Hmm. Belum. Terus berarti sama ibu dulu ya? Ibu yang dulu sebelum ibu itu Mbak Maura? Sing ibu Mbak Maura kandung? Enggak, anak ke satu. Anak ke satu. Oh, berarti dulu emasnya itu emas tiri juga ya? Iya, Mas Diri. Oh, dulu ketika ibu nikah sama bapak itu, bapak sudah punya putra satu. Terus nikah sama ibu, juga lahir Mbak Maura gitu. Iya. Oh, ketika waktu pas orang tua Mbak Maura, maksudnya main tangan, terus sama ibu juga seperti itu, emas juga ada di situ. Nah, emas sudah di Jogja itu. Badan masih tinggal Jawa. Pulang kali ibu kali bapak tinggal Kalimantan. Oh, dulu kecilnya di Kalimantan. Ini apa? Cerai itu umur berapa? Minta maaf. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 itu cerai, terus Mbak Maura tinggal sama bapak, ibu timbah sini. Nikah lagi gitu. Sing ibu nikah lagi. Ibu nikah lagi, terus tinggal di tempat bapak. Tempat bapaknya Mbak Maura. Kenapa Mbak Maura nggak ikut ibu atau nggak ikut bapak? Kok ikut mbah? Oh, ibu itu bilang apa? Melu mbah Nise yang apa? Mana nangkin mbak sama ke Nise Riko karo bojone. Mbak Maura dengar itu bi? Sakit hati gitu. Oke ya. Ibunya udah punya anak belum? Belum. Diusirnya lantaran apa Mbak Maura? Gara-gara ini kalau kan nama dia anak perempuan kali bapak duduk. Nama Mbak Renang itu lah buatan apa buat apa? Iya, bapak kandung kan. Iya, nanti kau kan malah nggak, kau kan malah di motor. Itu masih kelas 5 kan? Kelas 6. Kelas 6 kan? Kelas 6. Kelas 6 udah dibilang gitu sama ibunya. Mbak Maura udah tahu itu artinya lonte itu udah tahu. Belum tahu kan waktu. Tapi pun tinggal nunggu sanjang kali apa? Wah, ini kota. Mau tanya. Iya, ya bener. Nanti nganu mau nggak bener ini maksudnya. Ya gua ngerasa pribad ya. Tapi Mbak Maura ketika sakit seperti itu tadi ada rasa dendam nggak sama bapak, sama ibu itu? Ini kali bapak enten kan. Yang maksudnya yang jadi sing malah sakit apa? Nggak sama bapak? Kenapa pas aku berarti menaiki kau kan sanjang kali wani kota Jawa ini. Marah di tempat pulau. Marah di ku sini bapak aku kali di ku baju di ku kan di sini ini. Gitu. Pas nama wani wangsul. Kalau di nama dilempar pakai sandal kau. Itu yang lepas siapa? Bapak bapak ini bilang Rono minggat aja, apa nambah nih, ngoten. Ketika kondisi seperti itu sing dirasakan Mbak Maura itu sampai sakit banget ya. Ya, masa juga mudah-mudahan semuanya karena ini kan sudah lewat gitu ya, bisa ambil apa yang diambil dari Mbak Maura, apa kira-kira yang apa
tadi kan yang buat sakit itu ya. Terus ketika Mbak Maura kan juga pindah di tempatnya apa Mbah ya sama ibu gitu ya. Terus ketika ibu mau nikah sama yang bapak yang baru ini gimana Mbak Maura? Ibunya izin adalah tapi ramanya pembelajaran meneng gitu. Bukan nih, aku lu rasain mati. Setelah berapa lama ketika pisah sama bapak itu kan Mbak Maura sama ibu pindah ke Mbah kan? Buatan kalau ke awal ikut bapak itu 2 tahun buatan ketemu kali ibu kayak Oh ibu kemana? di Jakarta kerja. Ibu kerja di Jakarta. Terus Mbak Maura nggak ketemu sama ibu? Ya terus pulang ibu. Pulang ke hari ini kok pas terakhir ketemu jam ramanya ngajaran meneng. Pas ketemu langsung bilang gitu. Maura kelas berapa itu? Kelas 6. Mau nikah lagi terus Mbak Maura bilang mengizinkan? Tapi aslinya buatan lu Nggak mengizinkan artinya. Kenapa nggak berani ngomong mbok ojo gitu? Kenapa? Apa bermula dari itu memikirkan perasaan ibu gitu? Memikirkan perasaan ibu takut nek apa yang dikhawatirkan apa Mbak Maura ketika nggak maksudnya nggak berani ngomong yang sebenarnya Mbak Maura rasakan. Kenapa nggak berani ngomong ya? Artinya suaranya hati Mbak Maura artinya mau bilang apa? Ketika ibu izin pengen nikah lagi itu. Oh, setelah sama ibu punya adik lagi. Oh, nek pengen Mbak Maura, mbok jangan nikah, tinggal fokus membesarkan aku sama adikku gitu. Tapi nggak berani ngomong. Ada kekhawatiran apa? Kok nggak berani ngomong? Yang penting ibu seneng gitu. Terus waktu pas pernikahan nggak datang karena tadi ibu sing pesen itu ya. Merasa teko ya. Tadi katanya dendam sama bapaknya, marah sama bapaknya. Enggak itu. Nggak sama ibu? Nggak ada marah sama ibu. Terus ketika Mbak Maura sekarang tinggal sama Mbah. Kalau tadi saya dengar cerita di bapaknya seperti itu, terus ibunya seperti itu, sekarang Mbah. Nah Mbah gimana perlakuannya sama Mbak Maura? Sami mawon kenapa? Nah Mbah itu Mbah Kakung sama Mbah Putri masih. Sing lebih peduli, sing lebih sayang sama Mbak Maura, Mbah Kakung apa Mbah Putri? Nggak ada. Kok nggak sayang? Nah, buktinya masih di tempatnya Mbah. Mbak Maura kan masih di tempatnya Mbah. Nah, sekarang gini Mbak Maura, ya kalau Mbak Maura merasa Mbah nggak sayang, padahal Mbak Maura kan tinggal di tempatnya Mbah, nah, apa-apa di tempatnya Mbah ya. Yang nggak sayangnya itu kan sebetulnya peduli ya. Coba misalnya Mbak Maura jadi Mbah misalnya. Mbah itu kan Mbah dari ibu kan. Kondisinya ibu seperti itu, terus dan Mbak Maura diizinkan di situ, masih di situ itu kan masih wujud sayangnya kan.
Coba, nah misalnya Mbak Maura suruh milih di tempatnya bapak, tempatnya ibu, apa tempatnya mbah? Tempatnya mbah kan? Mbah itu meskipun sok marah-marah, sok kayak gini, tapi sing apa-apa kan mbah. Coba sih, nek Mbak Maura tadi bilang mbah itu sering marah-marah. Ingat nggak, nek mbah sing paling sama ingat kebaikan mbah apa? Mbah pernah baik apa sama Mbak Maura? Belikan HP tuh, ha? Terus ditakokin nek sampean nggak pulang. Ditanyakan kan, dicari kan, diantar ke sekolah. Mbak pernah ketemu sama saya tuh, mbah ketemu, itu mbah saya. Tapi ya itu tadi. Jadi saya meruntut dari depan itu, ketidakberanian dalam mengungkapkan sesuatunya itu kan memang dimulai ketika masih sama keluarga ya. Yang mempengaruhi di sekolah, ya kan? Ya di rumah ya bermasalah, di sekolahan ya bermasalah. Kira-kira ngerasain gitu enak nggak? Dicari sumbernya apa yang membuat kok jadi nggak enak. Ya Mbak Maura tadi sudah punya menyelesaikan itu ya. Apa tadi? Mendekatin teman-temannya. Ya terus apa lagi? Seperti Mbak Maura, deketin teman. Ya di sekolahan oke lah, tadi bisa memperbaiki Mbak Maura yang mencoba mendekati temannya. Karena Mbak Maura kan tadi kalau mengatakan masa kelas gak seneng semua, padahal kan enggak ya. Itu kan namanya pemikiran yang tidak rasional atau irasional. Yang dikatakan rasional itu bahwasanya ya setiap anak itu kan punya, mungkin ketika teman-teman kayak tadi siapa, Aulia atau siapa yang tadi waktu kok jadi tinggal waktu jajan, itu mungkin kan ada kegiatan lain, mungkin dipanggil gurunya atau gimana. Yang dilihat ketika ditinggal itu kemana Aulia? Lagi Duduk di kelas sebelah kelas 8. Nah, itu kan mungkin kayak urusan apa. Jadi pemikiran yang kata Mbak Maura tadi, kok udah ninggal, dong nggak seneng karo aku apa-apa, itu kan pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Nah, dirasionalkan, oh mungkin dia lagi ngomong ke apa, nggak tanya, oh mungkin dia nggak lihat atau nggak dengar, apa karena itu Mbak Maura, lantaran tadi Mbak Maura nggak pede di kelas. Nggak pede, nggak berani ngomong, itu apa dilatar belakangi dari karena bapak ibu seperti itu. Ya, nanti udah tahu ya, insya Allah nanti Ustaz bisa jaga kerahasiaan ini tidak akan keluar ya. Mbak Maura tadi sudah terbuka, terima kasih, cerita banyak, nanti solusinya udah tahu ya, pikirannya yang rasional, jangan irasional. Orang kabeh sak kelas ini kalau sampai orang tua soal melanjutkan sekolah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke? Berdoa mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan, dalam menjalani hari-harinya lebih enak lagi. Jadi ojo cengeng meneh, lebih kuat lagi gitu ya, lebih semangat lagi. Nah, kalau apa yang misalnya nggak kuat bisa cerita. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saja. Nanti lanjutkan yang akan datang. Kira-kira mau cerita lagi kapan? Seminggu lagi ya. Mudah-mudahan tak lihat nanti perkembangannya bagaimana, sama teman-temannya bagaimana. Kalau masih ada kesulitan dengan teman-teman komunikasi, nanti bisa dikomunikasikan, bisa konsultasi lagi sini. Perlu nanti ditambah bahasa. Oke, terima kasih Mbak Maura.